Halo semua, ketemu lagi di channel Abah Mayana. Kali ini saya punya servisan berupa netbook Toshiba yang kemungkinan adalah keyboardnya error. Dan karena saya kebetulan tidak mempunyai keyboard cadangannya, orangnya juga minta untuk dicoba di servis. Kita akan coba untuk menservis error keyboard ini. Yang diperlukan adalah obeng kecil dan software untuk mengecek keyboard. Yang saya pakai adalah keyboard test portable. Agak lelet nih, maklum netbook. Netbook RAM-nya 1 GB, jadi ya dimohon bersabar. Saya pakai keyboard test portable. Sekarang Masya Allah, perasaan tadi sudah di exit deh. Nah, ini dia, kita tes keyboardnya. Angka 3 tidak jalan, angka 8 juga. Wah, ternyata lumayan banyak keyboard yang tidak jalannya. Nanti kita lihat kasus saat ini bisa dibetulkan apa sudah mutlak harus diganti. F4 sama F11 Anda lihat merah, itu artinya dia nempel alias selalu menekan. Jadi walaupun tanpa ditekan, ini seakan-akan dalam posisi terus tertekan F4 dan F10. Dua masalah utama pada kerusakan keyboard adalah ada salah satu touchpad, maksud saya touch yang menempel begini, huruf yang menempel begini, atau putus jalur. Yang ini kita coba kemungkinan hanya, mudah-mudahan hanya karena menempel saja. Nanti kita lihat kalau misalnya ini sudah kita coba untuk dipisahkan sehingga tidak nempel, apakah huruf-huruf lainnya akan berfungsi lagi atau tidak, kita belum tahu, karena bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Cuman sebelum kita melakukan eksekusi ini, saya ingin memperlihatkan sedikit cara kerja keyboard. Ini kebetulan udah saya buka semua huruf-hurufnya. Nah, keyboard itu terdiri dari lapisan plastik, 3 lapisan plastik, keyboard laptop maksud saya. 3 lapisan plastik, lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Nah, pada lapisan bawah dia terdapat jalur-jalur dan bulat-bulatan ini. Ini bulatan ini berupa konektor. Di bagian atas juga ada jalur dan konektor. Dan yang paling penting adalah satu lagi lembar tengah. Dia fungsinya adalah untuk memisahkan jalur tengah dan jalur atas agar tidak saling beradu. Nah, dalam plastik yang tengah itu terdapat bolong-bolongan pada setiap konektor yang mewakili huruf tertentu, sehingga kalau ditekan, jalur dari atas dan jalur konektor yang di bawah itu akan nempel. Dan jika penekanan lepas, itu akan terlepas kembali karena dipisahkan oleh plastik yang ketiga itu sebagai pemisahnya. Nah, dalam kasus seperti ini biasanya dia kendati pun tidak ditekan, dia menempel terus. Itu bisa karena banyak faktor. Bisa karena umur keyboard yang tua mengurangi elastisitas plastiknya, bisa juga karena faktor kelembaban.
Baik, kita mulai. Yang diperlukan adalah komponen ini adalah obeng kecil, namun saya telah membulatkan bagian ujungnya agar tidak tajam. Kenapa harus saya bulatkan? Karena jalur-jalur ini pada dasarnya sangat mudah tergores, sangat mudah putus. Seandainya ujung ininya runcing, maka ketika saya coba memisahkan itu ada kemungkinan jalurnya ikut tersobek, tergores dan putus. Baik, kita coba. Langkah pertama adalah membuka tutsnya dengan cara mencongkel. Namun harus diperhatikan juga dari arah mencongkelnya agar jangan sampai merusak mekanik keyboardnya, baik mekanik yang atas maupun yang bawah. Sebab kalau sudah patah itu susah untuk dibetulkan, kecuali Anda punya kanibal dari keyboard yang berjenis sama. Kita buka dulu yang merah dulu. Ini huruf F4. Kita simpan di sini. Baru F11 juga kita buka. Nanti kita coba pisahkan dengan cara mencungkil juga. Ini mekaniknya juga dicungkil. Yang Anda perlukan dalam proses ini adalah software dan alat pencungkil. Kita coba cungkil. Nah, yang saya lakukan adalah memisahkan jalur atas dan jalur bawah dari si keyboard tersebut. Cuman ini diperlukan kehati-hatian, seperti saya bilang di awal tadi, agar jangan sampai merusak jalurnya, memutus jalurnya, karena sangat sensitif, sangat mudah putus. Dan ini di ketiga lapisan tersebut sebenarnya dilem, namun lemnya juga tidak terlalu kuat dan bisa dipisahkan. Nah, sudah tidak merah. Ini dua jalurnya sudah saya berhasil dipisahkan untuk yang ini. Nah, ketika tadi ini tidak jalan, ketika F4 berhenti merah, yang ini juga menjadi bisa digunakan. Berarti dia satu jalur terpotong di sini, sehingga yang huruf-huruf yang di bawahnya tadi tidak bisa ditekan. Sekarang sudah bisa. Kemungkinan yang jalur ini pun ketika yang ininya sudah tidak berhubungan, tidak bersinggungan, tidak nempel, kalau istilah saya, antara jalur atas dan bawah, kemungkinan yang ini juga akan bisa. Kita coba dulu huruf 8 IJK. 8 tuh tidak mau. I K nempel lagi sama koma. Lihat, nempel lagi dia. Artinya dia belum, cuman ini karena keyboardnya kecil agak susah saya untuk memisahkan. Nah, jalurnya kecil sekali. Mohon maaf jika menghalangi karena harus saya lakukan. Dan saya biasanya menggunakan sedikit blower dengan panas yang rendah. Tujuannya apa? Dan angin yang kencang untuk menghilangkan kelembaban yang mungkin menjadikan keyboard ini tadi nempel. Kedua jalur ini dengan panas yang rendah, angin yang kencang, hanya untuk menghilangkan uap air. Anda bisa melakukannya dengan teknik yang lain, bisa Anda tiup-tiup atau dijemur atau juga di hair dryer. Tujuannya hanya membuat dia kering, khawatir nempel karena lembab. Sekarang F8 macet. Oh enggak, F8 oke. Kemungkinan besar kalau ini berhasil dipisahkan,
huruf 8 I dan K juga akan dia sudah berfungsi, berarti satu jalur sama yang ini. Sekarang panah bawah juga sudah oke. Nah, berarti tinggal satu tugas lagi, memisahkan yang ini. Baik, kita coba juga jalurnya dipisah. Sebentar, ini butuh waktu. Saya butuh karena tipis dua jalur itu, saya butuh peralatan tambahan berupa pembesar untuk memudahkan saja. Sebetulnya tidak ada pun tidak apa-apa, tetapi saya menyimpan obeng tadi mana, oh ini. Baik, cuman Anda juga harus memperhatikan arah jalurnya agar jangan mencongkel tepat di jalur, karena yang dikhawatirkan adalah malah jalurnya yang putus, tergores alat pencungkil Anda. Oke. Dia sudah tidak merah. Kenapa 8 merah? Karena tertekan oleh pencungkil. Baik, kita goyang sedikit agar dia benar-benar terpisah. Kemudian saya tiup pakai blower biar hasilnya lebih paten. Namun jangan terlalu panas karena ini dari plastik. Kalau terlalu panas dijamin akan meleleh dan akan menjadi lebih sulit. Sekarang sudah mau berfungsi, sudah tidak ada yang merah dan semua huruf berfungsi. Tadi ada beberapa, ada 8 kalau saya tidak salah hitung. Jadi 8 huruf tidak berfungsi dan 2 huruf merah, artinya selalu on, selalu menekan. Kita clear dulu untuk memperjelas. Baik, biar kelihatan semua huruf bisa digunakan. Anda lihat hampir semua huruf berfungsi dengan baik. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan memasang kembali tools tadi. Dimana ini posisinya? Begini. Memasang. Saya harus geser. Oke. Posisinya jangan sampai terbalik. Ini memasang posisinya, kalau terbalik akan susah dipasang. F4. Semua sudah bekerja dengan baik, termasuk F4 dan F11 yang tadi selalu merah, artinya selalu menekan, dan huruf 8 I K, panah bawah. Terus di sini apa tadi? Huruf E ya? 4 atau 4 RF V atau 3 DCE, lupa saya. Yang pasti semua sudah berfungsi dengan baik, sudah jempol. Dan
Langkah selanjutnya tentu aja dengan melakukan pengetesan selama beberapa lama dan beberapa kali. Maksudnya adalah jika dia kembali menempel karena ke keelastisitasan plastiknya sudah berkurang. Nah, jika kasus seperti itu kembali menempel, biasanya saya menambahkan jarak antara lapisan 2 dengan lapisan 1 dengan lapisan 3 dengan menyisipkan plastik yang agak tebal di antara kedua lapisan tersebut, sehingga jarak jalur lapisan pertama dan lapisan ketiga menjadi lebih jauh jika dia kembali menempel. Dan biasanya saya lakukan penyisipan itu menggunakan, namun dalam kasus yang ini saya tidak melakukannya karena mudah-mudahan sudah cukup. Nah, biasanya dengan plastik yang setebal ini, dengan bentuk memanjang saja, disisipkan antara kedua jalur itu menggunakan pinset. Anda angkat sedikit menggunakan, jadi langkahnya Anda angkat, cari space, terus Anda sisipkan ini, Anda masukkan. Jarak bertambah, jadi kemungkinan menempel berkurang. Begitu. Saya kira cukup untuk saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya di channel belajar bersama Abah Mayana. Sampai jumpa lain waktu dengan kasus yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye.